Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasin Riagal Saputra dengan NIM 1240801030042. Saya berasal dari Perguruan Tinggi Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi. Saya berasal dari kelas 1A. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal UTS Matematika Ekonomi dan Bisnis. Baik, langsung saja kita masuk soalnya, yaitu di sini ada soal pertama. Nasabah BBR Syariah Barokah berjumlah 14.000 orang pada bulan Maret 2020. Diperkirakan jumlah nasabah akan meningkat sebanyak 50 orang setiap bulan. Jika tidak terjadi guncangan ekonomi, berapa jumlah nasabah pada bulan Januari 2021? Lanjut. Jadi sebelum kita menjawab persoalan ini, alangkah baiknya kita membuat diketahui dan apa yang ditanyanya. Di sini pertama ada A, cadangan 14.000, yang dimana A itu adalah suku awal nasabah di bulan Maret 2020 berjumlah 14.000 orang. Dan N sama dengan 11 ini adalah maksudnya suku keberapa nasabah itu akan dihitung, yaitu pada bulan Januari. Dari bulan Maret sampai Januari itu dihitung 11. Jadi N adalah 11. Lalu B sama dengan 50 adalah beda orang setiap bulan yang akan bertambah pada tiap bulannya. Dan ditanya berapa jumlah nasabah pada bulan Januari 2021. Jadi maksudnya di jumlah ini adalah total keseluruhan nasabah dari bulan Maret hingga ke Januari. Jadi karena ditanyanya jumlah, kita akan menggunakan rumus deret. Nah, untuk rumus deret itu sendiri adalah DN sama dengan N dibagi 2 dikali 2 kali A ditambah dalam kurung N kurang 1 dibagi B. Tinggal kita masukkan angkanya, yaitu D11 karena diketahuinya ini pada bulan Januari sama dengan 11 dibagi 2 dikali 2 kali 14.000 ditambah dalam kurung 11 kurang 1 dikali 50. Lalu sama dengan 11 dibagi 2 adalah 5,5 dan 2 dikali 14.000 adalah 28.000. Dan 11 dikurang 1 dikali 50 menjadi hasilnya 500. Lalu sama dengan 5,5 dikali 28.500. Dan hasilnya adalah 156.750. Dan ini merupakan total nasabah pada bulan Januari 2021. Oke, lalu untuk soal selanjutnya di sini ada tentukan persamaan garis yang melalui titik min 4, 8, dan 2, 2. Lalu tentukan grafiknya. Jadi sama seperti soal sebelumnya, yaitu alangkah baiknya kita mencari apa yang diketahui dan apa yang ditanya dari persoalan tersebut. Yang pertama itu di sini ada X1 sama dengan min 4. Karena di soal min 4 itu dianggap sebagai X1 dan Y1-nya adalah 8, X2-nya adalah 2 dan Y2-nya adalah 2. Lalu ditanyanya adalah tentukan persamaan garis atau fungsi yang melalui dua titik. Ada titik ini dan juga titik yang ini. Dan terakhir menentukan grafiknya. Nah, di sini ini adalah rumus untuk mencari persamaan garis ataupun fungsi yang melalui dua titik. X dikurang X1 per X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Karena di sini sudah ada diketahuinya, tinggal kita masukkan angkanya. Jadi di sini ada X ditambah 4 dibagi 2 tambah 4 sama dengan
Y min 8 per 2 min 8. Selanjutnya, karena di bawahnya 4 tambah 2 menjadi 6, dan 2 dikurang 8 menjadi min 6. Dan untuk langkah selanjutnya, kita akan mengalihkan silang dari kedua ruas tersebut. Nah, di sini ada min 6 dikali X menjadi min 6X, min 6 dikali plus 4 menjadi min 24, sama dengan 6 dikali Y menjadi 6Y, dan 6 dikali min 8 menjadi min 48. Lalu selanjutnya kita akan menukar 6Y ke ruas ke kiri dan min 24 ke ruas yang kanan menjadi min 6X min 6Y sama dengan min 48 ditambah 24. Nah, untuk yang ini agar kita dapat menyelesaikan penjumlahan angka-angkanya dengan mudah, alangkah baiknya kita menukarkan semua bilangan positif dan negatifnya menjadi 6X tambah 6Y sama dengan 48 min 24 menjadi 6X tambah 6Y sama dengan 24. Untuk langkah terakhir yaitu kita akan membagi kedua ruas ini dibagi plus 6 dan menghasilkan X tambah Y sama dengan 4. Dan ini merupakan persamaan garis ataupun fungsi garis yang melalui titik min 48 dan 2 dan 2. Nah, di sini sebelum kita mencari menggambar grafiknya, kita harus menentukan perpotongan garis X dan perpotongan garis sumbu di Y. Nah, untuk mencari perpotongannya yaitu kita bisa menggunakan jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 4. Dan jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Nah, setelah sudah mengetahui perpotongan di sumbu X dan Y, lalu kita akan menggambar grafiknya. Nah, dan di sini merupakan grafik dari titik min 48 dan 22, yaitu X tambah Y sama dengan 4. Dimana jika Y-nya adalah 0, maka X-nya 4, dan jika X-nya adalah 0, maka Y-nya 4. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada gambarlah grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan 10X pangkat 2 min 1 dengan menentukan titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu X, dan titik puncak. Seperti biasa, kita akan mencari apa yang diketahuinya dan apa yang ditanya dari soal tersebut. Nah, di sini ada fungsinya yaitu Y sama dengan 10X pangkat 2 min 1. Dan A sama dengan 10, B sama dengan 0, C sama dengan min 1. Nah, kita akan mencari kenapa A itu 10 dan B itu 0 dan C-nya itu min 1. Di sini A sama dengan 10 itu karena A pasti menempel dengan variabel yang berpangkat. Nah, seperti fungsi ini, angka yang menempel di variabel berpangkat itu adalah 10. Nah, ini bisa dikatakan ini adalah A. Jadi A adalah 10. Lalu kenapa B sama dengan 0? Nah, B itu biasanya angkanya menempel pada variabel yang tidak berpangkat, seperti hanya X hanya saja. Tapi karena di sini tidak ada variabel yang tidak berpangkat, maka B sama dengan 0. Lalu selanjutnya di sini ada konstanta. Nah, C itu diambil dari konstanta. Di sini konstantanya adalah min 1. Jadi C adalah min 1. Selanjutnya ditanya titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y. Lalu berapa titik puncaknya? Nah, untuk mencari titik potong sumbu X, kita akan menggunakan rumus diskriminan yang dimana X 1 dan 2 nya sama dengan min B kurang lebih
akar B pangkat 2 min 4AC per 2A. Tinggal kita masukkan angkanya seperti yang ada diketahui. Di sini itu karena B-nya 0, maka kita hilangkan saja B-nya. Jadi min 4 dikali 10 dikali min 1 per 2 kali 10. Lalu sama dengan akar 40 per 20. Karena akar 40 ini bisa disederhanakan menjadi akar 4 dikali akar 10, dan 4-nya menjadi 2, dan keluarlah menjadi 2 akar 10 per 20. Selanjutnya 2-nya ini dibagi ke pembilangnya, yaitu 20, menjadi akar 10 per 10, dan menghasilkan X1-nya adalah akar 10 per 10 atau sama dengan 0,32, dan X2-nya adalah minus akar 10 per 10 yang sama dengan minus 0,32. Nah, selanjutnya di sini sebelum kita mencari titik potong sumbu Y, kita diharuskan untuk mencari titik puncaknya atau bisa dibilang titik tengah. Dan rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Karena di sini B-nya tidak ada atau 0, maka bisa dikatakan titik puncaknya adalah 0. Nah, titik puncaknya ini kita akan masukkan ke fungsi yang sudah diketahui, yaitu Y sama dengan 10X pangkat 2 min 1. Jadi titik potong sumbu Y-nya adalah Y sama dengan 10 dikali 0 pangkat 2 min 1. Jadi Y-nya adalah min 1. Nah, ini adalah bentuk grafiknya, yang dimana titik potong sumbu X-nya itu terletak di 0,32 dan minus 0,32. Dan karena titik puncaknya adalah 0, maka titik Y-nya adalah min 1 dan melengkung ke arah bawah bentuk grafiknya. Lanjut untuk soal terakhir, yaitu di sini ada suatu barang mempunyai kecenderungan permintaan sebagai berikut. Jika harganya 20, jumlah yang diminta 120 unit. Tetapi bila harganya naik menjadi 50, permintaannya hanya 60 unit. Sementara itu, di lain pihak, jika harganya 20, produsen menawarkan sejumlah 20 unit. Dan bila harganya naik menjadi 50, produsen menaikkan pula jumlah yang ditawarkan sebanyak 110 unit. Lalu tentukan A. Fungsi permintaan barang tersebut, B. Fungsi penawaran barang tersebut, C. Keseimbangan pasar, D. Dan tunjukkan keseimbangan pasar tersebut dalam diagram Kartesius. Nah, seperti biasa, sebelum kita menjawab soalnya, kita harus menentukan apa yang diketahui dari soal di atas. Di sini ada QD atau jumlah permintaannya, di mana PD1 atau bisa disebut harga awal sama dengan 20, QD1 atau bisa disebut permintaan barang yang belum berubah sama dengan 120. Dan PD2 itu adalah harga yang sudah berubah sama dengan 50, dan QD2 permintaan barang yang sudah berubah menjadi 60. Dan di sini ada QS ataupun penawaran barangnya, yang dimana ada PS1 atau harga yang ditawar di awal sama dengan 20, dan QS1 adalah jumlah barang yang ditawar di awal sama dengan 20. Dan PS2 di sini ada maksudnya harga barang yang ditawar yang sudah berubah menjadi 50, dan QS2 atau penawaran barang yang sudah berubah, di mana di sini adalah 110. Nah, selanjutnya kita akan menjawab dari A dulu, yaitu fungsi permintaan barang atau QD. Nah, cara mencari fungsi permintaan barang itu rumusnya sama seperti soal sebelumnya. Dan yang hanya membedakannya adalah variabelnya, di mana kalau fungsi permintaan barang itu menggunakan PD dan QD. Masuk di sini adalah rumusnya
PD min PD1 per PD2 min PD1 sama dengan QD min QD1 per QD2 min QD1. Tinggal kita masukkan angkanya, di mana PD adalah tetap masih PD dan PD1 adalah 20, jadi min 20 per PD2 nya 50, kita masukkan 50 min PD1 yaitu 20, jadi min 20 sama dengan QD nya masih tetap min QD1 nya adalah 120 per QD2 nya adalah 60 minus QD1 nya 120. Nah, tinggal kita kurangkan 50 dikurang 20 menjadi 30, dan di ruas sebelahnya di sini ada 60 dikurang 120 menjadi min 120. Selanjutnya tinggal kita kali silang dari dua ruas tersebut, yaitu di sini ada min 60 dikali PD menjadi min 60 PD, dan min 60 dikali min 20 menjadi plus 1200 sama dengan 30 dikali QD menjadi 30 QD, dan 30 dikali min 120 menjadi min 3600. Tinggal kita pindahkan ruas min 60 PD ke ruas kanan dan 30 QD ke ruas kiri, dan kita terakhir memindahkan plus 1200 ke ruas ke kanan menjadi min 30 QD sama dengan 60 PD min 3600 min 1200, lalu menjadi min 30 QD sama dengan 60 PD min 4800. Lalu kedua ruas kita bagi min 30 menjadi QD sama dengan min 2 PD plus 1600. Kita tukar posisi min 2 PD dengan plus 160 agar mudah dilihat, menjadi QD sama dengan 160 min 2 PD. Nah, angka terakhir ini merupakan fungsi dari permintaan barang. Selanjutnya kita akan menjawab yang B, yaitu fungsi penawaran barang atau QS. Sama halnya mencari rumus permintaan barang, yaitu PS dikurang PS1 per PS2 dikurang PS1 sama dengan QS kurang QS1 per QS2 kurang QS1. Tinggal kita masukkan angkanya menjadi PS masih tetap min PS1 nya 20 per PS2 nya 50 min PS1 nya 20 sama dengan QS min QS1 nya 20 per QS2 nya 110 min QS1 nya 20. Selanjutnya tinggal kita kurang angka yang di bawahnya menjadi 50 kurang 20 sama dengan 30, dan 110 dikurang 20 menjadi 90. Lalu tinggal kita kali silang kedua ruas berikut ini, dan menjadi 90 kali PS itu adalah 90 PS, 90 dikali min 20 menjadi min 1800, dan sama dengan 30 dikali QS yaitu 30 QS, 30 dikali min 20 sama dengan min 600. Tinggal kita ubah, pindahkan 30 QS ini ke ruas kiri, dan kita ubah 90 PS min 1800 nya ke ruas yang kanan menjadi min 30 QS sama dengan min 90 PS dikurang 600 ditambah 1800 menjadi min 30 QS sama dengan min 90 PS dan 1200. Lalu kita akan bagi kedua ruas ini dengan angka min 30 menjadi QS sama dengan min 40 plus 3 PS, dan dimana angka terakhir ini merupakan fungsi dari penawaran barang. Selanjutnya kita akan menjawab tentang keseimbangan pasar. Nah, jadi rumus keseimbangan pasar itu adalah fungsi dari QD sama dengan fungsi dari QS.
yang dimana fungsi KID-nya atau fungsi permintaan barangnya itu 160 min 2P sama dengan fungsi penawaran barangnya yaitu 3P min 40. Lalu kita pindahkan min 2P dan 3P ke ruas kiri dan 160-nya ke ruas kanan, dan menjadi 5P sama dengan 160 tambah 40, dan menjadi 5P sama dengan 200, dan P-nya adalah 40. Dan P yang dimaksud dari di sini adalah harga atau price. Nah, hasil price tadi kita masukkan ke salah satu fungsi KID ataupun fungsi QS. Nah, di sini saya masukkan P-nya itu ke fungsi KID, yang dimana Q sama dengan 160 min 2P. Q sama dengan 160 dikurang 2 dikali 40, dan menghasilkan Q-nya adalah 80. Nah, terakhir kita akan menjawab diagram Kartesius keseimbangan pasar ya. Jadi sebelum kita membuat diagram Kartesius ya, kita harus mencari titik potong sumbu Q dan titik potong sumbu P pada fungsi QD dan fungsi QS. Nah, di sini kita akan mencari terlebih dahulu titik potong sumbu Q dan sumbu P pada fungsi QD, yang dimana fungsi QD-nya adalah Q sama dengan 160 min 2P. Jadi jika Q-nya adalah 0, maka P-nya adalah 80. Kenapa 80? Di sini tinggal kita Q-nya masukkan sebagai 0 dan sama dengan 160 min 2P. Dan min 2P-nya ini kita pindah ruaskan ke ruas ke kiri menjadi plus 2P sama dengan 160, dan P-nya menjadi 80. Dan jika P-nya adalah 0, tinggal kita masukkan Q sama dengan 160 min 2 kali 0, dan dimana Q-nya adalah 160. Jadi titik potong sumbu Q dan sumbu P pada fungsi QD adalah 160 dan 80. Dan untuk selanjutnya kita akan mencari titik potong sumbu Q dan sumbu P pada fungsi QS, yang dimana fungsi QS ini adalah Q sama dengan min 40 plus 3P, yang dimana jika Q-nya adalah 0, tinggal kita masukkan 0 sama dengan min 40 plus 3P. Kita pindah ruaskan 3P-nya ke kiri menjadi min 3P sama dengan min 40. Tinggal kita bagi kedua ruasnya dengan min 3 menjadi P sama dengan 13,33. Selanjutnya, jika P-nya adalah 0, maka tinggal kita masukkan Q sama dengan min 40 plus 3 dikali 0, dan menghasilkan Q-nya adalah min 40. Jadi titik potong sumbu Q dan sumbu P pada fungsi QS adalah min 40 dan 13,33. Terakhir, di sini ada grafik dari keseimbangan pasar. Dan di kanan di sini ada fungsi permintaan, yang dimana QD sama dengan 160 min 2P, yang dimana jika P-nya adalah 0, maka Q-nya adalah 160, dan dimana jika Q-nya adalah 0, maka P-nya 80. Dan kita tarik gariskan dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu di sebelah kiri sini ada fungsi dari penawaran, yang dimana QS sama dengan min 40 plus 3P, yang dimana jika P-nya adalah 0, maka Q-nya min 40, dan dimana jika Q-nya adalah 0, maka P-nya adalah 13,33. Dan kita tarik gariskan dari kiri bawah ke kanan atas. Dan dari kedua fungsi ini terjadilah perpotongan, di mana perpotongan ini kita sebut sebagai titik keseimbangan pasar atau titik equilibrium, yang dimana jika harganya itu 40, maka barang yang akan terjual adalah 80.